Saya sudah bikin surat laporan tertulis, Wisnu itu sudah saya laporkan, ya. Tetapi sampai detik ini tidak ada tindakan nyata dari Kadif Propam. Kadif Propam itu tidak mengatur dan tidak mengurus, dan juga Kadif Propam itu tidak menindaklanjuti ya aduan tersebut, ya. Jadi Pak Kapolri, saya sudah jalankan sesuai keinginan Pak Kapolri, yaitu hubungi Kabareskrim, hubungi Kadif Propam, bikin aduan resmi. Tetapi ketika aduan itu tidak berjalan, Pak Kapolri, bagaimana? Saya kasih tahu Pak Kapolri bahwa perkap aja, peraturan Kapolri, perkap aja itu tidak dihormati oleh penyidik-penyidik Anda. Perkap aja dia langgar. Di peraturan Kapolri itu jelas bahwa sebelum ditetapkan jadi tersangka harus punya minimal 2 alat bukti. Ya, jadi alat bukti itu dibikin sebelum penetapan tersangka, bukan setelah penetapan tersangka. Ya, Kapolri. Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali dengan saya Alvin Lim di Quotient TV. Teman-teman, mohon maaf kalau akhir-akhir ini saya jarang podcast karena kesehatan saya kurang baik ya teman-teman ya. Habis cuci darah itu badan lemes dan saya harus istirahat tuh nggak bisa cuma 1 hari teman-teman, nggak bisa cuma hari itu aja. Minimal harus 2 hari saya istirahat untuk memulihkan energi teman-teman ya. Habis cuci darah, jadi kurang memungkinkan lah untuk beraktivitas. Tapi tetap saja saya sedang memegang kasus Panji Gumilang, dan walaupun saya sakit, saya tetap hadir di PN Jakarta Selatan teman-teman ya. Saya mau memberikan update teman-teman ya, bagaimana modus-modus kriminalitas yang dilakukan oleh oknum Mabes Polri terhadap ulama dan terhadap masyarakat teman-teman ya. Dalam hal ini khususnya Panji Gumilang yang merupakan klien saya. Saya mau bongkar teman-teman. Kenapa saya mau bongkar ya? Supaya masyarakat bisa cerdas ya, supaya lawyer-lawyer lain juga tahu bagaimana modus-modus dan apa pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum Mabes Polri ya teman-teman ya. Saya lakukan ini bukan karena saya benci dengan Polri, tidak. Ya, saya lakukan ini sebagai kritik yang membangun. Saya buat video terbuka ini agar siapapun dari Polri bisa melihat ya, dan siapapun dari Polri bisa memverifikasi apa yang saya katakan. Benar nggak yang saya katakan? Coba ditolong dicocokkan dengan dokumen-dokumen yang ada dari Mabes Polri ya, mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, yang mana sudah saya laporkan pun ya jenderalnya, tapi Mabes Polri sedikit pun tidak ada niat untuk mendisiplinkan ya oknum-oknum tersebut. Makanya karena mereka tidak ada niat untuk mendisiplinkan, terutama Kadif Propam ya, itu Kadif Propam itu nggak tahu kerjanya apa ya. Sudah banyak laporan yang saya laporkan tentang oknum-oknum, tidak ada satu pun yang diproses oleh Kadif Propam ya. Jadi kelihatan sekali bagaimana oknum-oknum Kadif Propam ini melindungi dan tidak mau mendisiplinkan ya oknum-oknum ya. Mungkin dia takut karena yang saya laporkan itu Jenderal Bintang 1, sedangkan Kadif Propam cuma Jenderal Bintang 2 ya. Ya, tapi apapun itu saya tidak melihat dari pangkat, saya melihat dari oknumnya. Kalau memang dia bersalah, saya berikan aduan, saya berikan bukti-bukti, dan itu seharusnya diproses teman-teman ya. Tapi karena mereka tidak mau memproses dan mereka tidak mau mendengarkan ya masukan dari saya, maka saya berikan masukan ini kepada masyarakat agar lawyer-lawyer bisa tahu, agar jaksa-jaksa bisa tahu, agar hakim-hakim bisa tahu bagaimana yang dilakukan oleh oknum ya Mabes Polri, supaya aparat penegak hukum yang lain, baik itu jaksa maupun itu hakim ya, tidak ikut-ikutan ya melanggar aturan. Jadi gini teman-teman ya, saya mau kasih tahu. Di dalam penegakan hukum pidana itu ada 2. Yang pertama adalah penegakan hukum material ya, yang mana diatur oleh KUHP. Yang kedua adalah penegakan hukum formil ya, atau hukum acara yang diatur oleh KUHP teman-teman ya. Jadi polisi, jaksa, hakim itu boleh menegakkan hukum dengan cara-cara yang sudah diatur dan ditentukan oleh KUHP. Apa gunanya KUHP? Gunanya KUHP itu adalah menjaga agar tidak ada pelanggaran ya hak asasi manusia. Karena ketika orang diproses hukum,
ketika orang diproses hukum, misalnya dijadikan tersangka, ya dia akan kehilangan beberapa hak-haknya dia. Contoh, ketika orang dijadikan tersangka, orang tersebut bisa ditahan di pengadilan, di polisi, di kejaksaan juga bisa ditahan ya. Jadi ketika dia dalam tahanan, kebebasan hidup dia itu direnggut, teman-teman ya. Sehingga dibuatlah cara-cara untuk mengatur dan dibuatlah cara-cara untuk membatasi ya perampasan hak asasi tersebut. Jadi dibikinnya KUHP itu ya untuk menegakkan hak asasi manusia, teman-teman ya. Yang mana polisi, jaksa, hakim itu wajib menaati hak tersebut ya, hal tersebut ya. Tetapi buruknya sistem hukum di Indonesia, kalau mereka tidak menaati KUHP ya, jadi misalnya secara KUHP dilanggar di situ ya, tidak ada penaltinya, teman-teman ya. Tidak ada penalti yang bisa menghukum jaksa, menghukum polisi, menghukum hakim kalau mereka melanggar KUHP. Ya, jadi ini hanya itikat baik aja, terserah mereka itikat baiknya mau naatin atau tidak, ya. Padahal kalau mereka melanggar KUHP berarti mereka itu melanggar hukum. Kalau mereka melanggar hukum berarti mereka itu adalah penjahat, teman-teman ya. Ya, ini bukan Alvin yang bicara, tapi ini undang-undang ya yang bilang di situ ya, bahwa mereka itu harus menegakkan hukum dengan cara ya sesuai hukum ya, dengan cara sesuai rambu-rambu dan prosedur-prosedur hukum, nggak bisa sembarangan. Jadi misalnya nangkap orang nggak bisa sambil nangkap digebukin gitu ya, atau kalau yang ditangkap cewek diperkosa gitu, nggak bisa, teman-teman ya. Ada batasan-batasannya, ada hak-haknya dari mereka. Nah, inilah yang dijaga dan diatur oleh KUHP ya. Dan yang saya lakukan terhadap Panji Gumilang ini, pra-peradilan adalah untuk mengetes hal tersebut, teman-teman ya. Tapi saya mau bongkar ya, karena kenapa ya? Bisa aja pengadilan tidak mau menegakkan hukum. Dia sudah tahu kesalahan-kesalahan, dia sudah tahu borok-boroknya, dia sudah tahu bahwa ini tidak sah, tapi sering kali para oknum ini kong kali kong ya. Dan kalau dalam hal ini saya tidak bisa bertindak apa-apa, karena kalau misalnya ada oknum polisi yang bisa memberantas oknum polisi tersebut ya Kapolri ya dan Kadifropam. Kalau ada oknum misalnya oknum jaksa yang bisa memberantas ya Jamwas sama Jaksa Agung. Kalau ada oknum hakim yang bisa memberantas adalah Komisi Yudisial dan Bawas MA, teman-teman ya, Ketua MA. Jadi ada kewenangannya masing-masing dan saya sebagai lawyer hanya bisa menunjukkan ini loh salahnya ini loh begini, ini loh pelanggarannya ini begini ya, dan saya bikin aduan. Terserah mereka mau lakukan atau tidak, mereka mau proses atau tidak, itu bukan kewenangan saya, teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman tahu, tapi saya, Alvin Lim sebagai pengacara, sudah melakukan sebisa mungkin untuk memberikan koreksi, memberikan kritik, dan memberikan masukan yang membangun kepada Polri, agar Polri ini bisa jadi lebih baik, teman-teman ya. Saya mau Polri itu bisa dihargai, teman-teman. Saya mau Polri itu bisa berubah. Jangan lagi menjadi yang terkorup di Asia Tenggara, ya. Jadi itu prestasi-prestasi yang sangat-sangat memalukan kalau menurut saya, teman-teman, bahwa mereka ini adalah yang terkorup di Asia Tenggara, ya, teman-teman ya. Dan inilah makanya saya memberikan masukan-masukan. Jadi terkait sidang hari ini di sidang Panji Gumilang sudah dihadirkan 4 saksi, teman-teman ya. Ada 6 saksi fakta dan 4 ahli yang dihadirkan, teman-teman ya. Ada ahli TPPU, ada juga ahli pidana, ada juga ahli yayasan, dan ada juga ahli dari ITE, teman-teman ya. Ini kita bongkar semua pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Mabes Polri ya. Nah, pertama, teman-teman ya, yang namanya penetapan tersangka itu harusnya ada 2 alat bukti dan memenuhi unsur ya. Teman-teman bisa cek di mana Panji Gumilang ini dinyatakan ya, diduga ya melanggar pidana TPPU pencucian uang ya. Nah, pelanggaran yang diduga TPPU ini dilakukan ya, TPPU harusnya kalau dijadikan tersangka dia harus memiliki minimal 2 alat bukti, teman-teman ya. 2 alat bukti.
di situ. Nah, dua alat bukti ini diatur dalam pasal 183 KUHP. Jadi nggak bisa semena-mena, nggak bisa sembarangan teman-teman ya. Dan diatur juga di Perkap, peraturan Kapolri, yang dimana Kapolri memberikan aturan kepada anak buahnya ya. Nah, disinilah pertama dilanggar di dalam penetapan tersangka Panji Gumilang. Teman-teman boleh lihat ya, kemarin ketika diberikan daftar bukti, saya lihat sendiri dengan mata kepala saya bahwa ahli TPPU yang diperiksa oleh ya, jadi ahli yang diperiksa oleh Mabes itu baru diperiksa tanggal 2 April 2024. Di mana Panji Gumilang sudah dijadikan tersangka tuh di tahun 2023, teman-teman ya, di bulan November di situ. Jadi alat bukti ahli ini ada setelah penetapan tersangka ya. Jadi bisa dipastikan teman-teman, Alvin Lim itu nggak pernah ngomong hoak dan nggak pernah suka memfitnah orang. Coba dicek ya berkas di Tipitexus tersebut ya, dalam BAP ahli TPPU. Bener nggak? Itu baru diperiksa tanggal 2 April 2024 setelah ditetapkan tersangka ya. Jadi gini loh teman-teman ya, jangan orang itu dijadikan tersangka dulu, barulah kemudian alat bukti dipenuhi belakangan. Kalau caranya seperti itu, ya itu memaksakan teman-teman. Kenapa saya bilang memaksakan? Ya belum ada alat bukti ketika ditetapkan sebagai tersangka, berarti prematur dong penetapan tersangka dia. Ya kalau itu dilakukan setelahnya, ya berarti ya nggak bisa dijadikan alat bukti itu, ya untuk penetapan tersangka, karena penetapan tersangkanya sudah ditetapkan, teman-teman ya. Jadi itu yang saya lihat pertama adalah di dalam keterangan ahli ya. Itu dibikin setelah penetapan tersangka. Kedua adalah keterangan saksi. Mereka memang punya banyak keterangan saksi ya. Tetapi keterangan saksi menurut pasal 185 KUHP, saksi adalah mereka yang melihat, mengetahui, mendengar ya. Mengetahui langsung kejadian, teman-teman. Ya, sedangkan saksi-saksi yang dinyatakan oleh Tipitexus kebanyakan saksi-saksi polisi, teman-teman ya. Saksi-saksi polisi yang nggak tahu tentang kejadian di yayasan, nggak tahu juga ada dugaan penggelapan, nggak tahu ada dugaan TPPU juga. Ya, jadi saksi polisi ini jawabannya kalau ditanya tahu nggak tentang TPPU, nggak tahu, tidak tahu di situ. Kalau keterangan saksi yang isinya tidak tahu, walaupun itu ada keterangan saksi, itu bukan keterangan saksi sesuai pasal 185 yang merupakan alat bukti, teman-teman ya. Karena alat bukti itu adalah keterangan saksi yang mengetahui, minimal 2 orang yang tahu, melihat, mendengar ya, dan mengalami kejadian tersebut ya. Jadi kalau ini lucu sekali, mereka memaksakan keterangan saksi, mungkin misalnya ada 15, ada 20, tapi keterangan saksinya semua orang-orang yang nggak tahu, cuma diambil aja keterangannya ya. Dan bahkan sebagian dari mereka nggak kenal dengan Panji Gumilang di situ. Sangat ya, kalau saya lihat di sini penetapan tersangka yang dilakukan terhadap Panji Gumilang ini terlalu prematur dan juga melanggar hukum formil, teman-teman ya. Jadi kalau hakimnya itu jujur dan hakimnya itu lurus, seharusnya teman-teman ya, penetapan tersangka Panji Gumilang ini dibatalkan ya, karena tidak sah. Kedua adalah unsur-unsur yang tidak terpenuhi. Saya kasih tahu teman-teman ya, di dalam Panji Gumilang ini disangkakan 2 pasal 2 TPA ya, tindak pidana asal. Jadi di dalam TPPU itu harus ada tindak pidana asal atau yang namanya predicate crime, teman-teman ya. Predicate crime. Nah, predicate crime yang disangkakan kepada Panji Gumilang adalah adalah undang-undang yayasan, dan yang kedua adalah penggelapan, pasal 372 KUHP. Di dalam undang-undang yayasan diduga dia melanggar pasal 5 Jungto 70 ya, undang-undang yayasan. Nah, pasal 5 ini ya mengatur tentang aset yang dibikin atas nama pengurus, bahwa kalau ada aset atas nama pengurus itu orang tersebut dapat dipidana ya. Tapi
Di dalam undang-undang yayasan diatur bagaimana cara mempidanakannya. Ya, jadi yayasan ini berbeda dengan individu, teman-teman. Kalau individu perorangan kita udah tahu kalau ada yang disangkakan, ya orang itu yang pelakunya. Tetapi kalau di dalam yayasan ini berbeda. Yayasan ini ada pengurusnya, ada pengurus, ada dewan pembina, ya, ada anggota yayasan di sini ya. Jadi kalau ada pelanggaran, baik itu pidana maupun pelanggaran administrasi yang diduga dilakukan atau terjadi dalam yayasan, itu diatur di dalam pasal 53, teman-teman. Apa pasal 53? Pasal 53 adalah kalau diduga merugikan negara, maka polisi itu harus ya meminta kejaksaan mengajukan gugatan, ya, gugatan penetapan di pengadilan. Itu diatur di pasal 53 Undang-Undang Yayasan. Inilah syarat formil yang wajib dilakukan sebelum seseorang itu dilaporkan ke polisi, ya. Jadi sebelum laporan polisi itu ada syarat-syaratnya. Ya, contoh kalau ITE itu yang bisa melapor itu korban, ya, yang dicemarkan namanya, nggak bisa orang lain, ya. Nah, jadi di dalam pelaporan pidana itu ada yang namanya syarat-syarat formil, teman-teman ya. Syarat-syarat formil atau juga disebut hukum acara. Nah, saya cuma mau kasih tahu bahwa di dalam kasus-kasus baik Panji Gumilang, kasus Net 89 ya diduga dengan sengaja ya oknum-oknum Polri ini, oknum-oknum Mabes terutama Tipitexus ini ya, teman-teman. Apa yang dilakukan? Yaitu dengan sengaja, teman-teman, ya, melanggar hal-hal tersebut sehingga memberikan celah kepada oknum investasi bodong itu kemarin 5+2 ya, 5 dilepaskan di PN Tangerang dan 2 dilepaskan di PN Jakarta Selatan. Ya karena apa? Karena proses penyidikan dan proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh Tipitexus ini memang ngawur, teman-teman ya. Jadi mereka tuh asal-asalan memberikan celah. Sehingga kalau misalnya ada orang nyogok atau orang nyuap, ya ada celah itu, dia bisa bebas, teman-teman ya. Disinilah saya memberikan kritik, teman-teman ya. Bukan tujuan saya untuk menjelekkan. Coba dicek, bener nggak bahwa Net 89 itu 7 bosnya dia itu dilepaskan, teman-teman ya, di pengadilan. Ya 5 itu lepas di PN Tangerang, 2 lepas di PN Jakarta Selatan. Ya saya bicara ini berdasarkan data dan fakta-fakta lapangan, teman-teman ya. Jadi kalau hal ini dilakukan oleh kepolisian, maka jadilah polisi ini kroni-kroni penjahat, bukan lagi menjadi aparat penegak hukum ya. Dan di dalam kasus Panji Gumilang terlihat bagaimana ya polisi ini mau mengkriminalisasi Panji Gumilang. Tujuannya apa dia cepat-cepat dijadikan tersangka? Tujuannya adalah mau menguasai ya, mengambil, membekukan uang yang ada di rekening yayasan, teman-teman ya. Jadi terbukti ada banyak sekali rekening yang dibekukan oleh Mabes Polri ya. Itu jumlahnya kurang lebih ratusan miliar, teman-teman ya. Jadi dengan dibekukannya uang yayasan tersebut, maka otomatis operasional pesantren, operasional yayasan itu terganggu, teman-teman ya. Mereka itu setiap kali itu harus memberi makan 2 ton beras, teman-teman ya, satu hari. Nah itu butuh modal, butuh dana ya. Dan uang ini pun sebenarnya adalah uang sumbangan dari para santri, para wali santri di situ ya. Bukan sumbangan dari pemerintah, teman-teman. Jadi saya melihat hal di sini bagaimana ya upaya kriminalisasi dari oknum-oknum Mabes Polri untuk menghentikan sebuah pesantren ya, untuk menghentikan sebuah kegiatan keagamaan, teman-teman ya. Yang menurut saya ini akan menjadi sebuah presiden yang sangat buruk di Indonesia ya. Kita melihat bagaimana toleransi beragama di Indonesia ini sangatlah kurang. Ya, belum lama di Tangsel itu ada yang sedang doa di Rosario, dilakukan pembubaran paksa dan juga pembacokan, teman-teman ya. Nah, kita melihat bagaimana sensitifnya kehidupan beragama karena Indonesia ini penduduk-penduduknya menganut berbagai macam agama yang berbeda, teman-teman ya. Jadi tanpa toleransi ini tidak akan mungkin terlaksana. Terutama aparat penegak hukum juga mereka harus melihat demi kepentingan umum. Ya nggak bisa serta-merta
Dia bilang saya mau menegakkan hukum terhadap Panji Gumilang, mau menghukum Panji Gumilang di situ ya. Karena diduga katanya ada tanah yang dimasukkan atas nama Panji Gumilang ya. Sedangkan ahli pidana dan ahli TPPU saya tanyakan di depan persidangan, walaupun tanah tersebut atas nama Panji Gumilang, tetapi sudah dibikin akte notaris ya yang menyatakan bahwa tanah tersebut ya hanya menggunakan nama, jadi hanya menggunakan nomini, dan hal tersebut penggunaan nomini ini adalah hal yang lazim dan sangat sering digunakan oleh orang-orang. Ya banyak yang sering menggunakan seperti itu, bahkan bukan hanya pesantren teman-teman. Saya tahu gereja-gereja termasuk gereja Betani itu ada yang ya rumah ibadahnya, tempat ibadahnya itu menggunakan nama pendetanya, menggunakan nama senior pastornya, menggunakan nama pengurus yayasannya. Itu banyak terjadi teman-teman. Jadi kalau semua dipidanakan, ya nanti isi penjara itu pemuka-pemuka agama teman-teman. Ya, jadi di sini polisi itu harusnya melihat, ya, dan terutama di dalam hukum pidana yang paling penting adalah mens rea. Mens rea ini adalah ada nggak unsur kesengajaan dia ingin memiliki aset tersebut, ya. Jadi contoh di dalam hukum yayasan, ya kalau memang si Panji Gumilangnya sudah bikin akte bahwa itu menyatakan bukan punya dia, terus akte jual belinya juga beserta surat hak milik SHM sertifikatnya diberikan kepada yayasan, berarti unsur dia ingin memiliki itu nggak ada, ya. Jadi polisi ini harus bisa melihat itu, ya, nggak bisa melihat dengan cara-cara kriminalisasi dan cara-cara yang tidak objektif, ya. Saya melihat di sini ini bukan karena polisi itu bodoh atau goblok atau dia nggak ngerti hukum, tapi saya lihat polisi ini ada kesengajaan teman-teman, ya, mentersangkakan seseorang agar orang tersebut bisa dijadikan sapi perahan, teman-teman ya. Jadi ketika Panji Gumilang jadi tersangka, ya toh, mau dibantu nggak? Ayo saya bantu. Kalau saya bantu sekian di sini ya. Itu banyak terjadi ya oknum-oknum seperti itu. Nah ini yang saya lihat. Makanya buru-buru orang dijadikan tersangka dulu, asetnya diambil, hak-haknya diambil, ya kan? Padahal alat buktinya belum ada teman-teman. Padahal unsurnya belum terpenuhi. Dan ini teman-teman bisa lihat dari P19 yang diberikan oleh Kejaksaan terhadap Tipitexus. Jadi P19-nya pun menyatakan bahwa unsur-unsur pidananya itu belum terpenuhi, teman-teman. Ya, unsur penggelapan itu belum terpenuhi. Yang namanya penggelapan, misalnya saya ke luar negeri. Saya punya mobil. Saya titipkan mobil saya ini ke pegawai saya misalnya ya. Nah, ketika saya pulang dari luar negeri, saya harus meminta dulu mobil tersebut. Mobil gua mana? Balikin di situ, ya kan? Karena awal kan saya titipin dengan sukarela, ya. Jadi penggelapan itu adalah bukan dari tindak pidana, teman-teman. Bukan dari hasil tindak pidana. Ya, jadi di sini hal yang sama kalau dibilang bahwa tanah yang diperoleh oleh yayasan ini bukan dari tindak pidana, tetapi dari sumbangan para wali, sumbangan-sumbangan yang namanya orang nyumbang. Ketika orang menyumbang, itu dia nyumbang dengan sukarela. Sehingga uang tersebut ketika sudah disumbangkan, sudah bukan lagi milik si penyumbang, tetapi sudah menjadi milik yayasan yang disumbang. Ya, saya nggak ngerti nih, polisi ini pura-pura nggak tahu, ya, atau sengaja mau mengkriminalisasi orang. Silakan coba masyarakat melihat, ya. Saya tidak membela di sini dalam hal keyakinan agama seseorang, ya, teman-teman, ya. Saya nggak tahu apakah Panji Gumilang adalah seorang penista agama atau bukan, dan bagaimana dia melakukan agama Islam, saya nggak tahu, karena jujur saya bukan agama Islam, saya nggak pernah praktek agama Islam, saya nggak pernah belajar agama Islam teman-teman ya. Jadi mohon maaf, pengetahuan saya tentang agama Islam tuh nggak ada, jadi saya nggak bisa menilai hal tersebut ya. Tetapi saya belajar hukum, saya adalah seorang pengacara, saya adalah advokat tersumpah, sehingga saya mengetahui tentang hukum. Dan yang saya lihat, penetapan tersangka dan bagaimana cara polisi melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap Panji Gumilang ini ya, sangat melanggar hukum teman-teman ya. Jadi di dalam penggelapan, harusnya kalau polisi menyangka bahwa Panji Gumilang mengambil tanah tersebut, ya dia minta aja. Ya toh, dia harus memberikan somasi atau memberikan teguran.
itu tanah milik gua, misalnya kata pelapor, ya kan? Karena kalau yang namanya penggelapan itu dia harus membuktikan bahwa sebagian atau seluruh dari tanah itu adalah milik si pelapor. Sedangkan pelapor di sini adalah polisi, ya Abdul Rahman. Polisi ini adalah polisi yang nggak tahu sama sekali tentang yayasan, nggak pernah berhubungan dengan yayasan, dan nggak tahu data-data yayasan, teman-teman. Jadi disinilah timbul keanehan, ya. Bagaimana polisi yang bukan merupakan korban, dia merasa dirinya sebagai korban dan melaporkan tersangka Panji Gumilang. Kan lucu kalau di sini ya teman-teman ya. Jadi misalnya tanah milik orang lain, orang yang punya tanahnya berikan ke orang lain aja dia nggak keberatan, kok ini ada orang lain yang bukan punya tanah ngelaporin ke polisi. Ya, jadi hal di sini teman-teman, saya melihat bagaimana rusaknya ya institusi Polri teman-teman ya. Semudah itu orang dijadikan tersangka. Ketika nanti orang dijadikan tersangka, semudah itu ditahan, semudah itu uang yayasan dibekukan teman-teman ya, sehingga operasional yayasan ini terganggu teman-teman ya. Kasihan loh teman-teman. Saya cuma melihat bahwa kalau memang benar-benar ada sesuatu yang real yang dia langgar ya, oke lah kita menghukum orang tersebut. Tetapi kalau belum ada yang dia langgar, dipaksakan ya, ini di sini yang akan menimbulkan kontroversi dan membuat Indonesia menjadi negara korup teman-teman ya. Korup bukan hanya di dalam hal menerima uang suap teman-teman, tapi korup di dalam hal pelaksanaan dan proses hukum-hukum yang mereka tegakkan ya. Nggak heran teman-teman bahwa banyak perusahaan-perusahaan asing nggak mau invest di Indonesia ya. Jarang yang mau buka pabrik-pabrik tuh, jarang di Indonesia ya. Karena apa? Mereka tahu hari ini mereka buka pabrik, besok bisa diambil sama orang lain barang-barangnya. Ya, malah jagoan mafia hukumnya teman-teman ya. Jadi hal-hal tersebut seharusnya menjadi introspeksi ya. Introspeksi siapa? Bukan hanya terhadap Kapolri, tetapi saya minta tolong kepada Presiden ya. Yang terhormat Presiden Jokowi, kasihan loh Pak Presiden. Kita tuh harus menegakkan hukum, equality before the law Pak Presiden. Ya, kalau Bapak Presiden mau lihat bukti-buktinya, saya berikan bukti-buktinya P19 di situ ya. Kita bisa minta insahe dari data yang diberikan oleh Mabes Polri ke pengadilan teman-teman ya. Tapi Pak Presiden, ini adalah seorang ulama yang sejak muda mengorbankan dirinya, mengajari orang tentang nilai-nilai Islam ya, mengajari orang tentang pesantren ya, membuat orang-orang Indonesia menjadi baik ya. Daripada mereka jadi teroris, dibikinlah orang-orang ini menjadi mampu untuk melakukan wirausaha yang mana ini sesuai dengan kebijakan ya dan norma-norma yang sedang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi Panji Gumilang ini membantu program-program pemerintah agar masyarakat Indramayu ini menjadi maju ya. Dia bahkan bikin kapal, bikin galangan kapal di situ ya. Punya pabrik bakery, punya pabrik air minum ya. Memberdayakan swadaya pangan di Indramayu ya. Jadi saya melihat seharusnya orang seperti ini tuh mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Bukan marah, dikriminalisasi, dijadikan tersangka, dan dirampas uangnya. Kalau dilakukan seperti itu, nggak ada bedanya Mabes Polri itu dengan penjahat. Nggak ada bedanya dengan perampok. Ya kenapa? Mereka jadikan orang sebagai tersangka dengan cara melawan hukum, lalu uang-uangnya diambil dengan cara melawan hukum. Ya, itu perampok. Itu perampok, ya. Itu perampok. Makanya disinilah saya berteriak. Ya, saya berteriak karena kenapa? Ini banyak sekali pelanggaran-pelanggarannya. Dan bukan hanya Alvin Lim yang berbicara seperti ini, tapi saya berbicara berdasarkan fakta yang tertuang di surat yang bernama P19. Surat dari Kejaksaan P19. Ya, yang dimana ketika Kejaksaan mengembalikan surat tersebut dari Kejaksaan ke pengadilan, ke kepolisian, nah itulah yang namanya P19 ya. Nah, P19 ini tercantum bahwa unsur-unsurnya belum terpenuhi.
Ya, dibilang saksi-saksi juga nggak tahu bahwa aset tersebut dipakai atau dipergunakan dengan Panji Gumilang ya. Jadi aset itu yang menggunakan bukan Panji Gumilang, tapi yang menggunakan pengurus-pengurus yayasan ya. Dan dia beli sepeda itu bukan cuma satu, dia beli sepeda banyak yang dipakai oleh pengurus-pengurus pesantren ya. Jadi saya melihat hal di sini di mana proses kriminalisasi itu, tindakan kriminalisasi itu diduga keras nyata ada di Tipitexus ya. Saya minta agar pihak kepolisian itu melakukan investigasi ya. Saya sudah bikin surat laporan tertulis, Wisnu itu sudah saya laporkan ya. Tetapi sampai detik ini tidak ada tindakan nyata dari Kadif Propam. Kadif Propam itu tidak mengatur dan tidak mengurus, dan juga Kadif Propam itu tidak menindaklanjuti ya aduan tersebut ya. Jadi Pak Kapolri, saya sudah jalankan sesuai keinginan Pak Kapolri, yaitu hubungi Kabar Eskrim, hubungi Kadif Propam, bikin aduan resmi. Tetapi ketika aduan itu tidak berjalan Pak Kapolri, bagaimana? Karena apa? Ya, saya kasih tahu Pak Kapolri bahwa perkap aja, peraturan Kapolri, perkap aja itu tidak dihormati oleh penyidik-penyidik Anda. Perkap aja dia langgar. Di peraturan Kapolri itu jelas bahwa sebelum ditetapkan jadi tersangka harus punya minimal 2 alat bukti. Ya, jadi alat bukti itu dibikin sebelum penetapan tersangka, bukan setelah penetapan tersangka. Ya, Pak Kapolri. Jadi kalau mereka anak buah Anda sama sekali tidak menghormati Anda, sama sekali tidak menggubris peraturan yang Anda buat, lalu bagaimana? Masa masyarakat harus menaati sedangkan polisi-polisi nggak perlu menaati? Itu kan lucu ya. Jadi untuk masyarakat nggak boleh bunuh orang. Tapi kalau polisi boleh bunuh orang, dia mau tembak siapa aja boleh. Karena berlindung di balik kewenangan. Tapi dilakukan hal itu dengan kesewenangan misalnya. Itu kan nggak boleh Pak ya. Kalau kita biarkan nanti jadilah polisi-polisi itu semua jadi kayak Sambo ya. Main asal bunuh orang aja karena dia polisi, gue berhak bunuh. Nanti penyidikannya gue tinggal urus sesuai yang saya mau. Itulah kesewenangan Pak Kapolri ya. Dan saya bilang kepada Pak Kapolri bahwa hal-hal ini sedang terjadi ya, sedang terjadi di Indonesia ini, sedang banyak ya terjadi Pak. Dan ini bukan hanya terjadi di Polres-Polres atau Polda-Polda ya. Bahkan di Mabes Polri ini terjadi ya. Bagaimana Mabes Polri sebagai markas besar kepolisian, markas besar yang ada di situ jenderal-jenderal, tapi jenderal-jenderalnya pada melawan hukum. Gimana Pak ini? Ya, saya berbicara mewakili masyarakat Pak, terutama klien saya yang saya wakili ya, yang dijadikan tersangka. Mereka walaupun tersangka, mereka punya hak Pak. Ya, di KUHP itu jelas, ketika seseorang dijadikan tersangka dan ketika dinaikkan proses penyelidikan menjadi penyidikan, polisi wajib mengirimkan yang namanya SPDP, surat perintah dimulai penyidikan. Ya, wajib itu Pak. Itu ada hukumnya di KUHP dan juga ada di Perkap. Ini pun Tipitexus sama sekali tidak gubris Pak. Saya kasih tahu bahwa Panji Gumilang ketika dinaikkan sidik tidak pernah memperoleh SPDP, dan ketika dinaikkan sebagai tersangka tidak pernah memperoleh surat penetapan tersangka. Padahal ketika dia ditetapkan sebagai tersangka, ya, dia ada di penjara Mabes, Pak. Apa susahnya penyidik itu ngasih kopi surat kepada si tersangka, ya? Tapi ini tidak dilakukan. Padahal ini adalah hak, Pak. Hak yang diatur oleh KUHP, ya. Jadi saya cuma meminta, ya, bahwa di dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, agar polisi itu memberikan hak-hak yang diatur oleh undang-undang. Saya nggak minta sesuatu di luar undang-undang, Pak. Saya meminta hak kepada klien saya sebagaimana diatur oleh undang-undang. Kalau memang hak yang kita mendapatkan, kita minta di situ, dan mereka nggak pernah memberikan sampai saat ini, Pak. Ya. Jadi bagaimana kita melihat bagaimana hak asasi manusia, hak si Panji Gumilang ketika dijadikan tersangka untuk mendapatkan pemberitahuan itu saja dilanggar, Pak. Ya, ini seorang ulama loh, Pak.
diperlakukan layaknya seorang teroris. Tidak pantas, Pak, kalau menurut saya, Pak. Ya, saya bela Panji Gumilang, saya bukan bela agamanya, tetapi saya bela hak-hak hukumnya. Hak-hak hukum dia yang dilanggar. Yang dimana hak-hak hukum itu diatur di dalam undang-undang, ya, di dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981, ya. Nggak bisa sembarangan polisi itu melanggar undang-undang. Kalau polisi melanggar undang-undang, namanya bukan polisi lagi, namanya penjahat, ya. Ya, penjahat itu. Jadi kalau kita punya polisi yang mana adalah penjahat berjubah polisi, itu bahaya sekali, Pak. Bahaya sekali. Jadi saya ingin, dan saya berikan kritik ini, ya, sebagai advokat, sebagai kuasa hukum dari Panji Gumilang, ya, saya berikan kritik yang mana berkaitan dengan proses hukum yang dilakukan terhadap klien saya. Tolong didengarkan, tolong surat terbuka ini, video terbuka ini menjadi kritik yang membangun bagi institusi kepolisian. Ya, kalau institusi kepolisian mau meminta klarifikasi dari saya, silakan panggil saya akan datang, saya akan berikan bukti-bukti tersebut. Tetapi mau nggak kalian proses? Ya, karena saya sudah bikin aduan propam itu banyak sekali dan tidak ada satu pun yang diproses. Ya, jadi kerjaan Jenderal Bintang 2 Syahar ini sangat diragukan nih, apa nih, ya kan, memproses polisi nakal atau melindungi judi online nih, saya nggak tahu nih kerjaannya apa, saya nggak tahu, saya bertanya nih, ya karena apa? Kalau dibilang kerjaannya memproses polisi-polisi nakal, kok saya udah bikin aduan banyak banget, sama sekali sama dia nggak diproses, teman-teman, ya. Jadi saya meragukan kerjaannya apa nih, tiap hari dia masuk kantor ngapain? Apakah makan gaji buta? Karena gaji dia itu dari pajak-pajak kami masyarakat, ya. Tentu saya punya hak untuk bertanya kepada mereka, ya, kepada Syahar yang merupakan pelayan masyarakat. Ya, polisi itu kan katanya di pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah pelayan masyarakat. Yang namanya pelayan masyarakat kok ditanya kerjanya apa kagak mau jawab. Ya, jadi saya bingung. Ini pelayan tapi laga-laganya kayak raja gitu loh, ya, kayak raja kecil. Tidak mau melayani masyarakat, yang ada malah mengkriminalisasi masyarakat. Nah, hal-hal seperti inilah, ya, terhadap oknum-oknum Mabes Polri yang saya tentang, teman-teman. Oke? Terima kasih, teman-teman. Saya lakukan ini agar bisa menjadi, selain kritik yang membangun bagi Polri, juga merupakan edukasi bagi lawyer-lawyer lain, juga bagi masyarakat. Karena hal inilah yang terjadi di dalam proses penyidikan dan penyelidikan yang ada di dalam kasusnya Panji Gumilang, ya. Sangat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, dan kita harap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berani, ya, melepaskan Panji Gumilang karena memang ini tidak sesuai dengan hukum, ya. Tapi kita lihat kalau memang dia nggak berani, ya mau diapain lagi, ya, teman-teman, ya. Karena seperti yang saya bilang, oknum-oknum ini masih ada, tapi kita berharap bahwa baik majelis hakim maupun ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan oknum, ya. Saya berharap seperti itu. Tapi kita lihat lagi aja, teman-teman, bagaimana benteng terakhir peradilan ini beracara. Apakah mereka masih mau menegakkan keadilan dan kebenaran atau tidak, teman-teman, atau mereka lebih ke transaksional dan saling membantu sesama oknum. Oke, terima kasih, teman-teman. Salam cerdas hukum.